Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sosial. Bagian pertama adalah tentang konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS bukan hanya sekedar gabungan dari mata pelajaran seperti geografi, sejarah, dan ekonomi. IPS adalah bidang studi yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. IPS menginteraksikan, menyederhanakan, dan menyeleksi konsep-konsep esensial dari disiplin ilmu sosial dan humaniora. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami dunia di sekitar mereka, dari mulai interaksi di dalam keluarga, fenomena di tingkat lokal, hingga isu-isu global. Fokus utama IPS adalah pada manusia, masyarakat, dan lingkungan. IPS mengajarkan tentang bagaimana manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang kedua, masyarakat sebagai identitas sosial. Yang ketiga, lingkungan sebagai ruang lingkup hidup. Kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu sosial murni, di mana disiplin ilmu seperti sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah memiliki metodologi dan teori yang kompleks dan mendalam. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu pendidikan, yaitu bidang yang berfokus pada proses pembelajaran dan pengembangan manusia. Selanjutnya adalah hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Hubungan dengan ilmu-ilmu sosial, IPS adalah anak kandung dari ilmu sosial. Konsep-konsep dasar seperti interaksi sosial yang berasal dari sosiologi, kelangkaan dari ekonomi, lokasi geografi, dan perubahan sosial sejarah adalah inti dari pembelajaran IPS. IPS menyederhanakan teori-teori ini menjadi konsep-konsep praktis yang mudah diajarkan di sekolah. Yang kedua, hubungan dengan humaniora. Humaniora berfokus pada pemahaman tentang nilai-nilai, budaya, dan pengalaman manusia. Sejarah, yang merupakan bagian integral dari IPS, memiliki kaitan erat dengan humaniora melalui studi tentang peradaban, seni, sastra, dan filsafat. Melalui humaniora, IPS mengajarkan siswa tentang identitas, warisan budaya, dan perkembangan moral. Contohnya, ketika siswa mempelajari suatu peristiwa sejarah, mereka tidak hanya mempelajari tanggal dan nama, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan pelajaran moral di baliknya. Selanjutnya ada perkembangan dan pendekatan IPS. Yang pertama, pendidikan IPS dalam kurikulum Indonesia. Pada tahun 1970, yaitu IPS pertama kali diperkenalkan sebagai mata pelajaran terpadu untuk menggantikan mata pelajaran terpisah seperti sejarah, geografi, dan ilmu bumi. Yang kedua, pada kurikulum 1994, IPS mulai dipisahkan kembali menjadi mata pelajaran disipliner di jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP dan SMA. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KPK dan 2006 KTSP, munculnya kembali pendekatan terpadu dan tematik, terutama di jenjang sekolah dasar, yang disesuaikan dengan perkembangan psikologi anak. Selanjutnya, di kurikulum 2013, mengintegrasikan IPS dengan pendekatan saintik, yaitu mengamati, menanya, menalar, dan mengomunikasikan dan menuntut siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah substansi pembelajaran IPS. Yang pertama, ekonomi, yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, geografi, mempelajari tentang fenomena geosfer dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, sejarah, mempelajari peristiwa dan pengembangan di masa lalu untuk memahami masa kini dan merencanakan masa depan. Yang keempat, sosiologi dan antropologi, yaitu mempelajari interaksi sosial, kebudayaan, dan struktur masyarakat. Yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang mengajarkan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Slide selanjutnya yaitu tentang strategi dan pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama ada pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Misalnya mempelajari ekonomi melalui kegiatan jual beli di kantin sekolah. Yang kedua, pendekatan inquiry, yaitu mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, mencari data, dan menarik kesimpulan sendiri. Yang ketiga yaitu pendekatan pemecahan masalah,
yaitu dengan menggunakan isu-isu sosial yang relevan. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses, yaitu berfokus pada pelatih keterampilan seperti mengamati, mengklasifikasi, menganalisis data, membuat hipotesis, dan berkomunikasi. Selanjutnya, IPS terpadu dan problema penerapannya. Tantangan pertama adalah pedagogis, yang dimana guru IPS seringkali memiliki latar belakang disipliner, misalnya guru geografi dan sejarah, sehingga kesulitan dalam menguasai dan mengintegrasikan semua materi. Yang kedua, tantangan kurikuler. Kurikulum yang masih cenderung memisahkan materi per bab sesuai disiplin ilmu. Yang ketiga, tantangan sumber daya. Kurangnya buku ajar atau media pembelajaran yang dirancang secara terpadu. Materi selanjutnya yaitu komponen kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran IPS. Yang pertama ada acuan pengembangan pembelajaran. Yang pertama adalah standar isi yang menentukan apa yang harus diajarkan. Yang kedua, standar proses menentukan bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, standar penilaian yang mengatur bagaimana cara menilai hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup aspek pengetahuan kognitif, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, KI dan KAD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang merupakan tujuan pembelajaran yang harusnya dicapai. Yang terakhir yaitu silabus IPS, dokumen perencanaan yang menjadi paduan guru dalam mengajar. Yang terakhir yaitu pengembangan rancangan pembelajaran, di mana identifikasi dan analisis KD, yaitu guru harus benar-benar memahami apa yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, menentukan materi dan metode. Yang keempat, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyiapkan media dan alat penilaian. Proses pengembangan ini memastikan bahwa pembelajaran IPS tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga pengalaman yang bermakna bagi seorang siswa.